Oke, kembali lagi dengan saya David Cook ID. Akhirnya ya kita ketemu lagi setelah seminggu. Pertama nih gue mau bahas tentang masukan. Jadi ada beberapa temen yang kasih masukan. Jadi yang pertama tuh katanya nih kalau bikin video mukanya jangan terlalu tegang, matanya jangan melotot. Jadi kayak orang marah-marah katanya. Jadi katanya dia nonton gue kayak ngelihat gue lagi marah-marah doang di video. Bawaannya kalau bisa lebih santai, katanya kayak gitu. Itu dari sebut nama nggak nih? Gak usah sebut ya, gak usah sebut nama, oke? Satunya lagi, kok videonya pakai editor gratisan katanya. Soalnya masih ada logonya, oke? Jadi mulai di video ini udah nggak ada logo-logo lagi. Kita udah pakai editor yang premium, udah bayar ya. Yang ketiga dia bilang kasih masukan banyakin posting resep katanya. Resep pasti ada. Resep pasti ada tapi itu bukan main item kita ya. Kalau entah gue punya waktu lebih dan emang banyak yang minta ya itu bisa jadiin topik kedua di channel ini. Jadi ada R&D, ada resep, oke? Oh, ditunggu aja, oke? Sekarang kita akan masuk ke topik R&D pertama kita. Jadi dari minggu lalu habis intro tuh udah banyak yang expect bahwa entar udah mesti ada resep dong next video. Sayang sekali pada kecewa gara-gara next videonya gue ngebahas tentang hubungan gue sama R&D ya kan. Tapi kali ini nggak akan kecewa. Semoga semoga nggak akan kecewa. Kali ini akan ada resep seperti yang kalian suka. Ini udah santai nggak nih? Gue sebenarnya bingung sih kalau mesti santai. Soalnya emang gue pembawanya kayak gini. Tapi ini gue akan berusaha mensantai-santaikan pembawanya ya kan. Agak senyum-senyum dikit gimana gitu, oke? Jadi kita masuk di topik pembahasan kita pertama. Chapter 1 itu gue udah punya judulnya. Chapter 1 itu bulan puasa. Di sini gue tulisnya puasa dan corona gitu loh. Jadi bukan menghubungkan puasa sama corona, tapi di bulan puasa ini kita juga sedang menghadapi pandemi virus corona COVID-19, oke? Karena chapter ini bahasnya puasa, aku akan bahas salah satu menu, salah satu cemilan, salah satu makanan yang itu identik banget deh dengan bulan puasa, terutama buat buka puasa. Apalagi yang buka puasa di jalan, pasti kenal banget dengan makanan ini. Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa tebak nggak? Iya, bener banget. Ini gorengan. Lebih tepatnya yang bakal dibahas saat ini adalah bala-bala atau ada juga orang yang nyebutnya bakwan sayur. Padahal sebenarnya itu beda loh. Oke, sekarang kita akan bahas secara singkat bala-bala ini. Bala-bala atau biasa lebih dikenal dengan bakwan sayur atau bakwan. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Nah, kalau bakwan itu ada yang bilang berasal dari Cina, dari Tiongkok gitu kan. Kalau pakai Cina ntar kesannya rasis lagi, oke? Kita bilangnya bakwan itu berasal dari Tiongkok. Nah, bakwan itu awalnya sebenarnya daging. Nah, jadi kalau aku pakai logika aja ya, mungkin itu bak amawan itu dipisah jadi bak amawan. Kalau bak itu kan cenderung mengacu pada babi gitu kan atau pork. Jadi daging gitu, mungkin kayak gorengan atau apa yang bentuknya daging. Kemudian pada saat masuk di Indonesia dibikin versi halal, jadilah bakwan Malang ya kan. Mungkin ada hubungannya kayak gitu. Mungkin kalau untuk pembahasan lebih detail soal bakwan mungkin di video yang lain ya. Sini kan kita mau bahasnya bala-bala. Kalau ada yang tertarik komen di bawah, ntar kita bahas di video yang lain, oke? Meskipun sebenarnya kita bukan channel buat ngebahas sejarah makanan sih, tapi kalau emang ada yang mau komen aja, komen dah. Kita bahas di video selanjutnya. Nah, kita kembali ke bala-bala. Jadi kalau bala sendiri diterjemahkan itu artinya berantakan. Nah, berantakan di sini itu bisa mengacu pada dua hal. Pertama yaitu potongan sayurnya, kedua yaitu hasil jadinya. Jadi potongannya emang agak ngasal, nggak terlalu spesifik. Tapi sebenarnya kalau mau kita bikin spesifik itu disebutnya di shredded ya, yang buat cabbage-nya. Sedangkan carrotnya itu di julienne. Itu kalau kita mau bikin spesifik, tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Kenyataannya orang asal potong aja, potongannya berantakan dan bentuknya juga yang berantakan. Karena kalau kita lihat bentuk bala-bala itu macam-macam ya, ada yang bikin bentuknya bulat, ada yang oval,
ada yang tidak berbentuk kayak amuba, kan amuba nggak ada bentuknya ya. Nah, makanya karena bentuknya yang berantakan ini dia disebut dengan bala-bala. Oke, untuk variasinya sendiri, variasi bala-bala ini banyak banget jenisnya, banyak banget. Jadi untuk basicnya sendiri, vegetable yang bisa kita gunakan untuk bala-bala sendiri antara lain kol, carrot, toge atau bean sprout. Ada juga kadang-kadang yang menambahkan irisan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain gitu. Sedangkan untuk bumbunya juga bisa divariasikan. Ada yang cuma menggunakan bawang putih, ada yang menggunakan bawang merah, ada yang menggunakan bawang putih dan bawang merah, ada yang menggunakan basic bumbu putih yang udah disaute sebelumnya, dan juga yang menggunakan tambahan kunyit. Ada juga yang pakai ketumbar, setahu saya. Variasi bumbu ada sangat banyak, itu sesuai selera, sesuai dengan kesukaan kita mau kayak gimana. Dan untuk jenis vegetable juga itu banyak banget. Kalau kita mau bikin lebih ke Japanese, mungkin kita bisa tambahkan lobak atau turnip sama onion, ya kan? Jadi mirip kayak itu apa? Kalau nggak salah namanya kakiage deh. Atau gue pernah makan di apa lagi ya nama mallnya? Yang mana? Yang di BSD, yang Ion Mall. Ya, gue pernah makan di Ion Mall BSD. Kakiage, ya kan? Cuma kalau gue lihat yang kakiage punya dia tuh tepungnya kayaknya udah pakai basic tepung tempura. Habis itu dia juga dia pakai cetakan gitu sih, kayak jadi ada bentuknya. Dan setahu gue kakiage itu dia nggak cuma pakai air, airnya itu pakai kayak kuah dasi gitu deh, kuah dasi. Jadi rasanya lebih ke ada visi flavornya. Ya beda lah pokoknya sama bala-bala kita, mirip tapi berbeda, oke? Oh iya, buat ketumbarnya jangan lupa, ketumbarnya kalau ini rekomendasi dari gue ya, ketumbarnya beli di pasar yang masih biji-bijian, masih butir, angker sampai wangi. Habis itu baru di blender, baru dipakai, itu bakal wangi banget. Jadi beda kalau pakai ketumbar bubuk sama ketumbar yang kita blender sendiri, wangian blender sendiri, oke? Kita kembali ke bentuk bala-bala. Nah, bentuk bala-bala sendiri kan kalau gue lihat nih banyak macam gitu, banyak macam. Di semua yang gue lihat, dari jalanan, hotel, di rumah, di restoran juga, ada yang di penjual nasi kuning yang pas gue masih kecil di Bone apa, macam-macam kan gue lihat bentuk bala-bala. Di sini gue bisa menyimpulkan, ketika kita membuat adonan bala-bala dan kita langsung menggorengnya dengan temperatur yang tepat ya, dengan suhu yang tepat kurang lebih 160 derajat Celcius, kita goreng tanpa menyimpan adonan itu di chiller atau di mana, itu hasilnya akan mendapat hasil vegetable yang lebih juicy. Itu yang saya temukan. Jadi vegetable-nya itu dimakan masih agak crunchy dikit, ya kan? Sedangkan jika adonan yang sudah dibikin kita simpan misalnya 1 jam, 2 jam, atau mungkin bikinnya dari semalam gitu kan, itu kita bisa dapat hasil yang lebih cair. Kenapa lebih cair? Setelah mencari tahu ini itu, akhirnya saya dapat alasannya, yaitu air atau jus dari vegetable ini ketika bertemu dengan adonan, di mana adonan itu lebih asin, memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan vegetable itu sendiri, vegetable akan mengeluarkan cairan atau jus yang ada di dalam vegetable itu. Ini namanya proses osmosis. Oke, sekarang kita langsung ke inti video ini, di mana kita akan bandingkan dua jenis adonan. Seperti biasa, variabel tetapnya adalah resep, di mana kedua adonan ini akan memiliki resep yang sama. Variabel bebasnya yaitu waktu resting, di mana adonan pertama tidak akan di resting, jadi begitu diaduk langsung digoreng. Sedangkan adonan yang kedua akan di resting selama kurang lebih 1 jam, dan kita akan melihat perbedaan yang ada. Oh iya, ada satu lagi tambahan buat variasiin si bala-bala ini. Ada juga kadang-kadang yang pakaiin santan. Ada yang pakai santan, ada yang nambahin telur juga. Tapi kali ini kita bakal goes very simple banget dengan bahan yang ada di rumah aja. Jadi kita hanya akan pakai kol, wortel, daun bawang, bawang merah, bawang putih, tepung terigu, protein rendah, wajib protein rendah supaya hasilnya lebih crispy, karena kita bukan mau bikin yang elastis. Ntar kalau pakai yang protein tinggi, bakwannya jadi cuy, jadi kayak permen karet, kayak roti jadinya. Habis itu air, garam, gula, lada, oke? Ketumbar. Tidak pakai chicken powder, tidak pakai micin. Jadi ini kita emang sengaja gue nggak mau terlalu banyak unsur dalam makanan ini, gue mau yang simple.
Karena tujuan kita yaitu membandingkan adonan yang langsung digoreng dengan adonan yang disimpan di kulkas at least 1 jam. Oke? Kalau soal variasi dibaca aja, dilihat aja di atas-atas. Gue udah sebutin berbagai jenis variasi bala-bala, oke? Oke, kita langsung mulai aja ya guys. Oke guys, jadi di sini kita udah punya dua bahan yang timbangannya udah sama. Di sini ada 60 gram kol, 20 gram carrot, 5 gram daun bawang, 10 gram shallot, 5 gram garlic, 100 gram tepung terigu protein rendah, dan 100 ml air, oke? Semua bahan ini nanti akan kita campurkan di 2 bowl yang terpisah. Ini ada 2 bowl. 2 bowl yang terpisah, ada balon whisk. Habis itu di sini buat seasoningnya kita ada garam, gula, lada putih sama ketumbar bubuk, oke? Oke guys, jadi kita bakal bikin adonan yang pertama. Adonan yang pertama dulu kita bikinnya. Pertama kita campurkan tepung terigu dengan air. Kita campurkan tepung terigu dengan air ya. Kurang lebih sampai tepung tercampur rata dengan air. Oke. Kemudian kita akan masukkan sayur satu persatu. Ketika adonan sudah tercampur dengan rata, ayo kita tambahkan seasoning. Pertama kita masukkan garam kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian gula, kemudian lada 1/4 sendok teh aja, kemudian ketumbar 1/4 sendok teh juga. Oke, udah. Adonan ini akan kita resting selama kurang lebih 1 jam. Sekarang kita akan mulai untuk adonan yang selanjutnya, oke? Metodenya sama, kita masukkan tepung, campurkan tepung dengan air. Di sini kita juga tidak memakai baking powder. Nah, misalnya teman-teman mau bikin atau pernah lihat bakwan yang kok dia kayak ngembang, ringan gitu kan? Itu pasti pakai baking powder. Dan saya pribadi sejujurnya kurang suka tekstur bala-bala kalau yang pakai baking powder. Biasanya emang lebih renyah, tapi dia menyerap minyak lebih banyak. Ini mixing bowl-nya nih, sebelum ada yang nanyain kenapa kok mixing bowl-nya dipegang gini, nggak di meja gitu kan? Ini mejanya nggak kuat guys, jadi kalau saya ngaduk di meja, entah mejanya yang keaduk ke dalam adonan, oke? Jadi saya pegang aja, masukin semuanya. Ini diaduk lagi, tapi bedanya yang ini nanti kita akan langsung goreng, sedangkan yang satunya kita resting 1 jam, oke guys? Sama seperti tadi akan kita seasoning lagi ya guys. Oke, kita aduk. Kita aduk-aduk. Diaduk-aduk. Nyalakan api, ya, apinya nyala. Sambil nunggu minyak panas, kita ambil adonan yang tadi. Ini ya guys, adonan yang pertama yang tidak di resting, oke? Menggoreng adonannya, oke? Kalau aku sukanya oval-oval gini aja nih guys. Oke guys, kita matiin dulu minyaknya sambil nunggu adonan yang satu. Yang satunya, yang tadi kita udah resting kurang lebih 1 jam. Bisa dilihat guys teksturnya nih. Lebih encer ya guys, karena cairan dari vegetable-nya keluar nih. Lebih encer nih. Lebih encer. Langsung kita goreng aja guys. Di sini nggak ada yang salah, di sini murni hanya untuk belajar, untuk melihat perbedaan yang ada di antara dua jenis adonan ya guys, oke? Oke guys, jadi ini ada dua hasil. Kita ambil satu sampel ya guys, satu sampel nih, satu dari sini. Oke? Dari warna kita bisa lihat sama aja warnanya. Dari ketebalannya kita bisa lihat perbedaannya. Bisa kelihatan ya guys. Adonan yang di resting volumenya lebih tinggi.
karena vegetable-nya belum layu, cairannya belum keluar yang tadi kita bahas di awal ya. Sekarang kita akan membelah dua bala-bala ini, kita belah dua guys. Di sini terlihat jelas tidak di resting itu volumenya lebih ada nih. Sedangkan yang di resting dia lebih tipis, ya kan? Oke, sekarang untuk dari segi penampilan udah selesai. Oke guys, jadi sekarang kita bakal cobain bala-balanya, oke? Yang ini adonan yang tidak di resting ya guys, jadi langsung digoreng begitu selesai. Ya, rasanya sih seperti bala-bala pada umumnya guys, nggak ada yang aneh. Cuma emang dalamnya lebih basah, dan vegetable-nya lebih, ya. Kedengaran nggak sih? Suara cabbage-nya itu masih crunchy dan juicy gitu. Sekarang kita ke adonan yang di resting, dimana cairan dari vegetable yang ada di dalam nih, kolnya udah layu jadinya. Oke, sekarang kita akan makan adonan yang tidak di resting ini. Salah. Ini adonan yang di resting. Sekarang kita akan makan adonan yang di resting. To be honest, meskipun secara penelitian gue sebenarnya lebih mendukung adonan gak resting, tapi kalau rasa enakan di resting guys. Jadi ini gue jujurnya ya, jadi meskipun adonannya jadi lebih cair, lebih tipis, jadi lebih crunchy gitu, jadi lebih enak aja karena mungkin emang lidah Indonesia ya. Terus yang kedua, rasanya jadi lebih manis karena jus yang ada di vegetable-nya bercampur dengan adonan tepung yang kita bikin tadi. Rasanya jadi lebih manis. Mungkin segini dulu video buat hari ini, video buat minggu ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang jualan online atau jualan di gerobak, atau buat ibu-ibu semua, semoga bermanfaat. Untuk variasinya sekali lagi, gue tau pasti banyak yang bilang, wah resepnya kok yang di-share simple banget, yang ada variasi nggak di-share. Soalnya fokus kita kali ini buat R&D, buat variasi bisa dicek di atas. Tadi udah saya sebutkan beberapa variasi untuk bala-bala, ya kan? Oke, segini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to like if you like this video and subscribe if you like my channel, oke? Jangan lupa juga follow Instagramku, karena aku lebih banyak update apa-apa yang daily itu di Instagram. Dan kadang aku bikin voting untuk konten selanjutnya atau apa, semuanya aku discussnya di Instagram. Jadi tetap follow Instagram aku, like jika suka video ini, dan subscribe jika suka channel ini, oke? Tidak ada paksaan, dan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa.